Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi wa man salama ala syaribil khamri awsafahu ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong, man utawi sabane wong syariba iku lamun ngombe, syariba iku lamun ngombe sapa man, syariba iku lamun ngombe sapa man, syariba iku lamun ngombe sapa man, al khamra ing khamr, ing khamr, al khamra ing khamr. Faqad kafara mongko teman-teman kufur. Itu tetap kufur, tulisannya gitu aja. Kufur. Tulisannya gini tetap kufur. Tetap gitu. Faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man. Faqad kafara mongko teman-teman kufur sapa man. Bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara. Anzala kang nurunake sapa, ya enggak usah. Anzala kang nurunake Allahu sapa Allah. Anzala kang nurunake Allahu sapa Allah. Ya? Ala anbiyaihi ing atase para nabine Allah. Ala anbiyaihi ing atase para nabine Allah. Nabiyun jamaknya anbiya. Ala anbiyaihi ing atase para nabine Allah. Ya. Waman utawi sabane wong Waman utawi sabare wong salama iku lamun nyalami sapa man. Assalamualaikum nyalami. Salama iku lamun nyalami sapa man. Salama iku lamun nyalami sapa man. Salama iku lamun nyalami sapa man ala syaribil khamri ing atase peminum arak. Wong kang ngombe arak gitu aja. Atau peminum enggak apa tadi. Kalau kita terlanjur. Syaribil khamri ing atase peminum arak, khamr. Ausofaha utawa ya, kalau tadi memberi salam. Tadi assalamualaikum. Kalau ini bersalaman. Ausofaha utawa salaman sapa man
Ausofa utawa salaman sapa man hu ing syaribil khamri. Hu ing syaribil khamri. Hu ing syaribil khamri. Kasih rujukan. Hu ing syaribil khamri. Dah. Ahbato mongko. Ahbato mongko ngilangake. Ahbato mongko ngilangake. Ahbato mongko ngilangake. Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala. Amalahu ing amale. Amalahu ing amale man. Amalahu ing amale man. Arba'ina ing dalam patang pulau itu aja. Ing dalam aja. Arba'ina ing dalam batang pulau. Arba'ina ing dalam batang pulau. Apa saja kalau arba'ina ing dalam batang pulau. Sanatan apane tahune. Ya betul. Ya, sanatan apane tahune. Sanatan apane tahune. Ya kan? Hari ini masih melanjutkan bab larangan minum khamar. Jadi yang hadis yang ini itu menjelaskan bahwasanya barang siapa kok dia berani minum arak, minum khamar, berarti dia itu berani mengingkari perintah larangannya minum khamar. Berarti kan dia melanggar kan, istilahnya melanggar. Berarti dia berani kayak gitu. Makanya istilahnya kafaroh. Kufur itu nggak mau menaati aturan-aturan yang telah diberikan Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad. Memang kalau tradisi lama itu harus dihapus ketika tradisinya itu buruk. Memang ketika Islam datang itu belum ada keharaman adanya minum khamar, memang belum. Makanya Al-Quran kan menghukumi dengan cara tadarruj. Sebagai kata tadarruj berarti berangsur-angsur, sitik-sitik. Jadi satu persatu caranya gimana, pelan-pelan caranya mengharamkannya. Jadi memang semasa ada Islam, Nabi sudah diutus sebagai Rasul, itu masih ada budaya minum arak, minum khamar itu masih banyak memang. Tapi ketika sudah mulai ada dampak yang buruk ketika sholat kemarin, ya kan, ketika sholat, ketika apa itu kacau, jadinya itu sudah Allah tentukan kalau minum khamar itu haram, jelas haramnya. Nah sekarang nanti ketika orang itu berani minum khamar, berarti orang tersebut itu mengingkari perintah-perintahnya Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umatnya sekalian. Jadi disampaikan kepada umatnya. Jadi kita itu dilarang minum khamar. Dan saya bilangin kalau kemarin itu bukan cuma di agama Islam, di agama lain pun tetap semuanya itu mengharamkan atau melarang minum khamar. Semuanya melarang minum khamar karena merusak akal pikiran. Ya. Jadi berani itu mengingkari. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kalian itu mencicipi ataupun sesekali mencoba, jangan sampai. Jadi selanjutnya berarti barang siapa yang menyalami, ini cuman orang yang menyalami ya. Berarti orangnya itu enggak peminum. Contohnya ini gambarannya orangnya enggak peminum. Orang yang enggak peminum tapi dia bergaulnya dengan orang peminum. Dia jelas dia bersih, istilahnya dia enggak peminum arak, enggak peminum khamar, tapi dia bergaulnya dengan peminum khamar gitu kan. Jadi ketika orang itu menyalami peminum khamar tadi ataupun bersalaman, menyalami berarti assalamualaikum ya, assalamualaikum, memberi salam, itu nggak boleh itu.
itu pun nggak apa, padahal itu masih orang Islam ya, kalau seandainya itu masih Islam itu kalau orang kok telah minum khamar itu istilahnya dijadikan orang fasik, bukannya kok orang kafir ya, bukan ya, tapi masih dalam keadaan fasik gitu kan, fasik. Jadi dosa besar, orang yang telah melakukan dosa besar. Jadi ketika itu terjadi, nggak boleh kita menyalami orang-orang peminum arak, nggak boleh, itu nggak boleh. Memang ini Nabi sendiri yang bilang, bukan saya yang bilang. Jadi nggak boleh menyalami assalamualaikum, itu nggak boleh. Ataupun bersalaman itu juga nggak boleh, bersalaman sama peminum khamar itu juga nggak boleh, bersalaman nggak boleh. Dan juga ada lagi yang mengatakan kalau nggak boleh istilahnya memang bergaul lah, ngobrol asik gitu, ngobrol asik, nongkrong gitu juga ada hadis lain itu menjelaskan nggak boleh bergaul gitu, nggak boleh. Karena berpengaruh ketika orang itu jadi temannya itu biasanya mudah untuk berpengaruh, maksudnya kayak gitu, mudah untuk berpengaruh. Dan nggak boleh juga, ada yang mengatakan nggak boleh, Nabi bilangnya nggak boleh menjenguk, juga nggak boleh menjenguk ketika dia sakit, itu nggak boleh juga. Ketika itu dia peminum khamar, nggak boleh dijenguk, ketika dia sakit pun nggak boleh dijenguk, nggak boleh. Tuh, ini ketetapannya Nabi Muhammad. Jadi ketika sekalipun dia bukan peminum arak, ketika dia kok melakukan hal-hal seperti tadi, tetap ini berarti dampaknya amalnya selama 40 tahun akan terhapuskan. Makanya itu berarti bahayanya ketika bergaul, berarti kayak gitu. Ini loh mudahnya. Kalau seandainya kalian itu bergaul dengan orang yang sifatnya buruk, kan kalian lebih mudah terpengaruh. Kan sifat buruk itu lebih mudah terpengaruh sama orang. Jadi daripada kita menulari hal-hal baik, itu lebih mudah menulari hal-hal buruk. Makanya jika kalian kok memang keadaannya baik gitu, maksudnya ya biasa gitu, tiba-tiba kalian itu bergaul dengan orang kayak gitu, jadinya itu terpengaruh, tertulari, jadinya coba-coba lah pertama, itu coba-coba itu godaan. Karena ini satu, karena kan memang khamar itu memang adanya khamar itu gara-gara iblis pengen, istilahnya salah satu senjatanya iblis. Memang iblis itu senjatanya itu salah satunya ini, pemicunya khamar. Karena khamar itu memang didesain iblis, dia itu dimasuki darah 7 hewan itu tadi, biar orang tersebut berat seperti binatang 7 tadi, kayak gitu. Kayak anjing, terus babi, terus ayam, terus monyet, terus dimasuki hewan apalagi ya, darah hewan apalagi ya, lupa. Banyak itu. 7 hewan. Kayak ayam, monyet, terus anjing, terus babi, apalagi ya, lupa. Kurang 3 ya, kurang 3 itu. Kurang 3. Nah, itu dimasuki darah ketujuh hewan tersebut. Maka ketika iblis itu memang mendesain kayak gitu, memang dicampur-campur gitu. Ketika ada jadi, misalnya memang pertama perasan anggur ya kan, perasan anggur, terus dicampuri dengan darah-darah tersebut. Tapi sampai sekarang pun itu seakan-akan khamar itu sudah jadi kayak gitu, istilahnya itu ya gara-gara iblis. Itu salah satu senjata yang ampuh juga. Khamar itu termasuk senjata yang ampuh. Nomor kira-kira ya nomor 2 senjata yang ampuhnya iblis itu nomor 2 ya khamar. Yang pertama kan perempuan, senjatanya iblis itu perempuan. Yang kedua memang khamar. Ya, itu. Tapi intinya gini, ketika kok memang ada kalian di sekitar kalian itu kok ada
paling enggak kalian itu gimana ya, jangan membenci lah istilahnya, jangan membenci itu bukannya kok kamu gak peduli gitu loh, gak peduli, harus peduli, karena harus peduli, benerin dia itu pertama itu kemungkinan ya kayak kalian kemungkinan aja yang baik gitu. Kalau seandainya memang kalian itu nggak mampu, istilahnya nggak mampu, palingan kalian itu kalau benci itu bukan benci orangnya ya, tapi benci kelakuannya, benci tentang kelakuan minum khamr itu tadi. Dan jangan benci orangnya. Kalau benci orangnya, kalau kamu ketemu orang yang peminum arak lagi, kamu benci semua, pasti kan gitu. Ya kan? Ketika kalian ketemu orang yang peminum arak lagi kan kamu benci kan? Kayak gitu kan. Contohnya kamu kalau ketemu orang yang ngeselin gitu kan, tetap kalau kamu ketemu orang yang ngeselin lagi kan benci lagi kan. Jadinya kan nggak pernah berhenti cara benci orang kan. Kalau benci itu benci kelakuannya. Nah, berarti hati-hati kalau bergaul. Ini aja cuma bergaul, amalnya dihapus 40 tahun. Ini aja nggak peminum arak. Dia cuma bergaul dengan orang yang peminum arak. Ya, nanti itu bahayanya. Dengan ya berusaha untuk membenarkan lah. Seandainya kalau memang ada tradisi yang buruk seperti itu di lingkungan kalian, cobalah hindari. Tapi sesekali kalian itu juga peduli dengan dia. Banyak kejadian kayak umur kalian aja itu banyak harus dibenerin itu. Harus itu udah saya teliti itu banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yajtami'u ora bakal kumpul. Al-khamru apa khamr? Wal imanu lan iman. Iman keyakinan ya, berarti iman. Wal imanu lan iman. Fi qalbi mri'in ing dalem atine wong. Imri'in imri'un itu Fikal bimrian yang dalam hatinya wong abadan yang dalam selawase. Gini loh, tadi hadis yang ini itu menjelaskan bahwasanya khomer. Tadi ini khomer ya, barangnya khomer. Tadi ketika masuk ke tubuh, nanti ada khomer ya di tubuh, berarti kan adanya ada khomer di tubuh, masuk. Berarti ketika khomer sama iman itu gak akan kumpul jadi satu, karena khomer itu merusak akal. Ketika akal itu gak sadar, berarti imannya juga gak sadar, ya kan? Ya, contoh aja, orang gila kan akalnya gak ada gitu kan, berarti kan secara iman kan gak ada juga kan. Dia juga gak dituntut untuk sholat, gak dituntut untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya juga, ya kan? Nah, gitu. Makanya ketika ada khomer masuk ke tubuh orang, itu gak akan kumpul antara khomer dengan iman. Karena apa? Khomer itu merusak. Itu merusak sisi jiwanya ya, berarti ini merusak sisi jiwanya. Kalau merusak fisik tetap, bahaya untuk lambung, bahaya untuk otak, bahaya untuk itu ada pengaruhnya. Kalau sisi fisik badan ya. Kalau masalah jiwa itu tadi kan memabukkan. Nah, sisi memabukkannya itu merusak otak, merusak hati. Jadi hati nggak sadar, akal nggak sadar, gitu kan. Makanya
nggak mungkin kok bisa tiba-tiba orang itu mabuk tapi kok dia kepingin sholat gitu. Aslinya nggak mungkin itu. Seandainya kok terjadi kemungkinan sekian persen enggak jauh. Ya sulit lah. Orang sudah minum khamr, masa ya masih imannya masih kuat gitu. Masa setelah mabuk itu ingat azan terus sholat gitu kan susah, nggak mungkin nggak kayak gitu adanya kan mabuk nggak mungkin kalau seandainya mabuk kok tiba-tiba ingat sholat gitu. Aneh itu. Berarti kuat ya orangnya, kita kuat. Dah, berarti nggak akan kumpul ya antara khamr dengan iman, itu nggak akan kumpul. Dah. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Syariba iku lamun ngombe sapa man. Syariba iku lamun ngombe sapa man. Syariba iku lamun ngombe sapa man. Al-khamra ing khamr. Al-khamra ing khamr. Al-khamra ing khamr. Al-khamra ing khamr. Hatta yazila. Hatta yuzila. Hatta yuzila. Hatta yuzila sehingga ngilangake apa khamr. Sehingga ngilangake apa khamr. Hatta yuzila sehingga ngilangake apa khamr. Aklahu ing akale man. Aklahu ing akale man. Jadi ada sini itu menjelaskan jelas-jelasnya kalau khamr itu merusak akal. Yati teko. Yati teko. Yati teko. Hi ing man. Hi engman asyaitonu sapa setan. Asyaitonu sapa setan. Asyaitonu sapa setan fi tuburihi. Fi tuburihi ing dalem tubure man. Fi tuburihi ing dalem tubure man. Fi tuburihi ing dalem tubure man. Berarti kelamin belakang, berarti itu tubur. Fi tuburihi ing dalem tubure man. Arba'ina kelawan 40. Arba'ina kelawan 40. Arba'ina kelawan 40. Marrotan apane ambalane. Marrotan apane ambalane. Marrotan apane ambalane. Jadi yang di sini itu jelas banget. Barang siapa ketika dia itu minum khamr, berarti kok sampai menghilangkan akalnya. Berarti gini lah maksudnya. Ketika kalau dia barang siapa kok minum khamr sehingga memang menjadikannya itu hilang akalnya, hilang akal pikirannya, hilang akal hatinya, kesadarannya itu hilang. Makanya ada beda-beda kayak gini maksudnya. Kan ada yang mengatakan kalau akal itu pikiran, ada yang mengatakan akal itu di hati, gitu. Ada yang mengatakan itu, kayak gitu. Jadi sehingga menghilangkan akalnya orang tadi. Jadi ketika akalnya sampai hilang seperti tadi, setan itu mudah untuk masuk. Nah, berarti kalau hadis yang ini menjelaskan bahwasanya setan itu akan masuk di tubuhnya peminum arak tadi 40 kali. 40 kali. Selanjutnya dulu. Kamayati. Selanjutnya, kamayati kaya olehe nekani. Kamayati kaya olehe nekani. Kamayati kaya olehe nekani. Ar-rajulu sapa wong lanang. Ar-rajulu sapa wong lanang. Imro'atahu ing bojone
rajul. Imro'atahu ing bojone rajul. Imro'atahu ing bojone rajul. Ya. Berarti kan gitu. Berarti ketika orang itu sudah dalam keadaan minum arak dan mabuk, ya kan? Adanya mabuk. Berarti ketika sudah mabuk, berarti itu setan itu mudah. Gini aja dulu. Saya pelan-pelan. Jadi ketika orang itu mudah untuk maksiat, aslinya ketika dia itu dalam keadaan hadas biasanya, itu aja mudah setan itu untuk masuk, gitu loh. Itu. Jadi masuk ke tubuh kita itu setan itu bisa masuk ketika tubuh kita itu kotor ataupun lemah itunya imannya ataupun lemah keadaannya, kayak gitu kan. Makanya ada keadaan kayak gini. Berarti ketika orang itu mabuk, berarti kan dia dalam keadaan lemah akalnya, lemah seluruhnya, baik itu jiwanya ataupun badannya, ya kan. Jadi ketika lemah seperti itu, setan itu mudah untuk memasuki tubuh kita. Dan setan itu masuk bisa lewat manapun. Karena kita itu cuman jasad yang kosong aslinya. Makanya ketika kita dimasuki setan pun itu kapanpun bisa terjadi, kayak gitu kan. Nah, ketika orang ini peminum arak, setan itu akan masuk lewat duburnya, lewat lubang anusnya. Jadi setan masuk dari situ 40 kali. Jadi seakan-akan ya memang masuk lagi gitu. 40 kali. Jadi kayak gitu. Makanya kemarin itu enggak diterima sholatnya 40 hari. Ada yang mengatakan kalau memang keadaannya orang peminum araknya itu masih ada di tubuhnya, karena arak itu masih mengendap di tubuhnya, masih mengendap di lambungnya. Itu ada yang mengatakan kalau memang dia itu dalam keadaan masih gimana ya Kak? Ya ada najis di tubuhnya, itu kan seakan-akan ada najis di tubuhnya, seakan-akan. Tapi enggak kok tiba-tiba harus dibersihkan gitu, enggak. Najis secara maknawi. Jadi enggak diterima ibadahnya selama sholatnya ya, enggak diterima sholatnya selama 40 hari. Jadi orang itu akan lemah keadaannya, satu ketika dia itu hadas, dan dua ketika dia memang lemah fisiknya ataupun akalnya. Karena akal ini itu kalau seandainya kuat, dia bisa menamengi, istilahnya bentengi sendiri. Kalian bisa mikir sendiri gitu. Gak boleh. Ini bahaya. Tahu kalau ini bahaya. Akal itu kan bisa bedain antara mana yang benar, mana yang salah. Sekalipun nggak pernah belajar, akal itu bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Itu normalnya akal. Ya, sekalipun nggak pernah belajar. Pastinya kayak gitu. Makanya untungnya seperti kalian itu sekali apalagi kalian itu dalam keadaan belajar kayak gini, ini nggak boleh, ini haram gitu kan. Jadi ini bahaya buat fisik, buat jiwa. Ya, kayak gitu berarti nggak boleh. Jadi jangan sampai. Makanya teliti saja kalau seandainya kalian itu kebanyakan maksiat dalam keadaan kotor istilahnya. Kebanyakan orang maksiat itu dalam keadaan kotor. Susah kalau seandainya orang itu masih punya wudu ataupun maksiat itu susah. Tapi kalau seandainya hadas itu mudah untuk melakukan maksiat. Itu aja, itu teliti saja. Ya, jangan sampai lemah jiwa kita, akal kita jangan sampai lemah. Makanya
itu tadi lemahnya itu bisa dimasuki setan kapanpun itu, karena setan itu nggak pernah lengah, malah setan itu yang nggak pernah lengah. Setan itu nggak pernah lengah dan selalu mengawasi kita, gerak-gerik kita ketika lengah itu langsung dimasuki gitu, langsung dimasuki. Setan itu kayak gitu. Nah, makanya itu hati-hati. Kalau Anda sudah dimasuki ke setan itu, berarti kalian itu mudah untuk melakukan maksiat dan kadang menyepelekan keadaan, meremehkan keadaan, kadang nggak apa-apa ini, ini kan kayak gitu. Kudanya kuat banget kalau seandainya kau memang setannya yang masuk banyak gitu, ataupun yang memang tingkatnya tinggi gitu. Nah, itu aja. Jadi itu tadi. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'ana melaknat. Allahu sapa Allah. La'ana melaknat Allahu sapa Allah. Al-khamra ing khamr. Jadi Allah itu sudah melaknat sesuatu yang namanya khamr, jadi dilaknat. Wasyaribah lan peminum khamr, wasakiyaha lan penuang khamr, lan penuang yang nuangin. Wasakiyaha lan penuang khamr, waba'i'aha lan wong kang adol khamr, penjual tadi. Waba'i'aha lan wong kang adol khamr, wa mubta'aha, ya kan? Selanjutnya wa mubta'aha. Apa bacanya di situ? Kalau itu apa? Wa mubta'aha. Apa bacanya? Enggak, itu enggak ada. Itu ada titiknya harusnya itu. Mubta'aha. Jadi di situ enggak ada. Ini enggak ada. Mubta'aha. Oh, ya. Maksudnya tuh. Ini kesempatan tulisnya. Kamu betah. Jadi gitu. Kalau seandainya itu nggak ada titiknya, kasih titik. Kamu betah. Ya, makanya kok kemungkinan kalau itu ya ada yang salah. Kamu betah lan wong kang tuku khamr. Kamu betah lan wong kang tuku khamr. Jadi orangnya ini cuma beli. Wa'asiroha lan wong kang meres khamr. Wa'asiroha lan wong kang meres khamr. Pemeras khamr. Wa mu'tasiroha lan wong kang nyebarake khamr. Wa mu'tasiroha lan wong kang nyebarake khamr. Wa hamilaha lan wong kang gawa khamr. Wa hamilaha lan wong kang gawa khamr. Wal mahmulatu ilaihi lan kang di tumpangi khamr. Maksudnya itu kendaraannya. Wal mahmulatu ilaihi itu kendaraannya. Wal mahmulatu ilaihi lan
kang ditumpangi khomer. Tadi kendaraannya. Wa akla samania wa akila samania lan wong kang mangan duwite khomer. Wa akila samania lan wong kang mangan duwite khomer. Tuh. Wa akila samania lan wong kang mangan duwite khomer. Hari ini itu Allah Nabi jelasnya jelas banget. Jadi semua yang berhubungan dengan khomer itu sudah dilaknat sama Allah Subhanahu. Jadi Allah itu melaknat dari sisi satu, khomernya sendiri, araknya sendiri itu dilaknat sama Allah. Peminumnya dilaknat. Dan orang yang cuma nuangin aja, orang yang cuma nuangin khomer aja itu dilaknat sama Allah juga. Dan orang yang menjual khomer itu juga, sekalipun penjualnya itu bukan orang yang peminum, itu kan cuma penjual. Kalau penjualan gitu kan, tapi tetap dilaknat sama Allah. Jadi wa mubta'aha lan yang beli juga dilaknat juga pembeli. Mu'asirah berarti yang buat, mu'asirah yang berarti yang memeras khomer, yang buat khomernya. Jadi tetap dia yang malah yang buat kan, yang buat ya tetap Allah melaknat yang buat tetap. Makanya buat khomer itu haram. Dan berarti yang menyebarkan atau distributor, tahu distributor kan? Tadi konsumen apa? Bukan orangnya, konsumen, produsen, distributor, bukan distributor, nggak ada distributor, namanya distributor. Kalau pekerjaannya itu ya produksi, konsumsi, distribusi, itu namanya. Kalau itu berarti distributornya, berarti orangnya yang nyebarin. Orang yang nyebarin dari yang buat berarti disetorkan ke orang yang nyebarin tadi, disetorkan ke toko-toko yang memang menjual khomer. Berarti itu haram, orang dilaknat sama Allah. Nah, dan orang yang cuma membawa, berarti orang yang nganterinnya aja. Yang membawa khomer aja itu juga dilaknat. Ini berarti bawa aja lah, cuman membawa khomer aja, membawa khomer itu aja dan kena laknat. Dan kendaraannya yang dibuat untuk mengantarkan khomer ke kemana, ke penjualnya ataupun ke pembelinya, itu berarti dilaknat. Itu kendaraannya juga dilaknat gitu. Dan orang yang makan hasil dari penjualan khomer. Makanya orang kok memang penjual khomer berarti harta yang dihasilkan itu harta haram. Jangan sampai harta haram itu dikasihkan ke keluarga. Karena ketika keluarga itu makan barang haram, berarti ketika barang haram itu masuk ke tubuh seseorang, barang haram itu berarti menjadi daging lagi, ngasih makan, dibuat makan gitu kan, buat mencukupi kehidupan itu nggak boleh. Berarti ketika mencukupi keluarga itu harus dengan barang yang halal. Maka ketika dimasuki dengan barang yang haram, pastinya perbuatannya juga kebanyakan melakukan hal-hal yang haram. Itu aja masuk akalnya, kan? Ya gitu. Jangan sampai ngasih makan itu dengan barang-barang yang haram. Itu jangan sampai. Kita itu masuk makan itu harus diteliti. Kita itu makan apa? Ini halal apa enggak, itu kan maksudnya. Nah gitu. Berarti semuanya itu yang telah tersebutkan itu semuanya dilaknat sama Allah. Semuanya dilaknat sama Allah. Itu yang berhubungan dengan khomer. Nah, itu akhir dari bab khomer. Al-babu atasi wal isyun fi fadilatil ulil. Allahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.